Salam bahagia. Pagi hari ini tidak hujan, sehingga kami bisa olahraga pagi lagi, olahraga sehat, jalan sehat, sepeda sehat di Stadion Maguwarjo. Dan dalam proses pendinginan ini, seperti biasa, kami hendak sharing kehidupan berdasarkan pengalaman hidup kami, khususnya saya. Sambil angin sepoi-sepoi. Sambil anginnya sepoi-sepoi, walaupun matahari panas karena kelembapan musim hujan, tapi karena ada angin sehingga suasananya nyaman dan istri saya bisa lebih tersenyum dengan hati ceria gembira. Biasanya kipasan. Tema renungan pada hari ini adalah tidak ada kata terlambat untuk bahagia. Saudara-saudaraku, sebenarnya saya sangat terlambat memahami kehidupan ini. Sangat terlambat dari berbagai aspek. Sebelum ini, saya baru 3 tahun ini baru sadar. Jadi setelah pensiun baru sadar, saudara-saudaraku. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam renungan sharing sebelumnya, bahwa hidup saya ini tidak terpola, tidak terstruktur, dan tidak terencana. Bahkan saya pernah meminta kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, berikanlah jalan hidup yang tidak mudah, berikanlah jalan hidup yang sulit, tetapi Tuhan menolong saya. Dan kemudian saya ingin di saat muda itu seperti berseru. Saya berseru ketika itu, saat muda tersebut, saya tidak ingin hidup kaya, tidak ingin menjadi pejabat tinggi, saya ingin hidup sederhana, tidak menjadi pejabat tinggi, tidak kaya, tetapi saya akan membuktikan bahwa saya bisa hidup. Jadi memang saya sungguh lucu. Karena hidup saya tidak terencana, tidak terpola, maka salah satunya ketika istri saya menyampaikan kepada saya bahwa hidup itu menabung ketika saya sedang pengantin muda. Saya menjawab dengan santai, hari esok ada rezekinya sendiri. Jadi pokoknya saya seperti mencobai Tuhan, memutarbalikkan firman Tuhan. Dan kemudian saya juga tidak terpola dalam pola makan. Makan sehat juga saya makan yang tidak sehat juga saya makan. Pola pikir saya juga tidak terencana. Jadi saya itu hidup seperti roda saja, menggelinding saja. Tetapi anehnya saya saat itu malah tidak punya kekhawatiran. Jadi tidak punya kekhawatiran, hidup itu mau apa, mau jadi apa, nggak saya pikirkan. Pokoknya saya bisa hidup, punya istri, punya anak, setiap hari bisa makan, bisa nyekolahkan anak, ya sudah. Jadi nggak punya mimpi-mimpi apa-apa saja. Tapi kemudian pada masa pensiun saya, Tuhan mengizinkan saya menuai apa yang saya lakukan di masa lalu. Ketika saya tidak terpola dalam pola makan, maka kemudian karena saya makan apa saja, maka kemudian saluran pencernaan saya bermasalah, jantung saya bermasalah, asam urat saya bermasalah, sesak napas bermasalah, dan banyak lagi. Saya di tahun 2017 hilir mudik untuk ke rumah sakit dan opname. Inilah beberapa foto yang menunjukkan pada saat saya dalam proses pemeriksaan medis dan juga opname saat serangan jantung, operasi potong usus, operasi batu ginjal, asam urat, sesak napas, dan ini bekas sayatan ketika usus diambil. Dan ini juga sedang cek jantung, dan kemudian ini usus yang sedang diambil. Opname saat serangan jantung, dan puji syukur pada Tuhan,
Tuhan masih memberikan kesempatan hidup kepada saya. Dan kemudian justru ketika saya disadarkan Tuhan, pada saat saya sebelum disadarkan, saya tuh hidup seperti robot saja, nggak punya perasaan, nggak punya keindahan, nggak punya rasa kebahagiaan. Tetapi ketika saya sudah disadarkan Tuhan dengan sakit penyakit tersebut, di masa tua saya benar-benar bisa merasakan kebahagiaan, bisa merasakan punya istri yang luar biasa baiknya, sabarnya, berani ikut kena getahnya, berkorban, bahkan membela diri saya. Ketika saya sakit itu pun membela saya. Istri saya begitu mengasihi saya terharu, ini mau menangis. Dan anak-anak saya juga bersyukur, ternyata tidak bersedih, tidak kecewa atas bapaknya yang nggak bener ini. Saya juga bersyukur punya anak-anak yang mau menerima apa adanya bapaknya. Dan akhirnya saat ini ketika sudah disadarkan Tuhan seperti memperlihatkan kepada saya, seperti monitor besar tentang hidup saya. Jadi betapa saya menyanyiakan hidup. Kesempatan hidup ini tidak saya gunakan seoptimal mungkin. Saya menyanyiakan hidup, menyanyiakan kemampuan, bakat-bakat saya. Tetapi di masa tua ini saya bersyukur pada Tuhan berikan kesempatan hidup kepada saya. Dan saya bersyukur dan terima kasih kepada Bapak Daniel Listiabudi dan Bapak Setio Budi yang telah memberikan dukungan kepada saya, yang telah memberikan renungan-renungan, nasihat-nasihat melalui tulisan-tulisan yang inspiratif, spiritual, renungan rohani yang luar biasa, bahwa Pak Daniel menyampaikan kepada saya. Salah satunya Pak Daniel menyampaikan kepada saya bahwa kalau kita memang sudah mengakui, sudah bertobat, maka nggak usah dipikir-pikir lagi, karena Tuhan sudah melupakan segala kesalahanmu. Maka kamu sekarang hiduplah dengan sukacita. Yang kedua, coba mungkin istri saya bisa membacanya di sini. Tolong dibacakan istri saya, yang keras saja. Intensitas apa jika mungkin dalam segala. Agak keras. Membebaskan orang dari penyesalan atas beragam hal. Jika sudah yang terintens yang kita hadirkan dalam segala, tak usah terlalu bersedih, bahkan jika usaha nampak menguap di udara. Tak ada yang sia-sia. Dari pengalaman melibatkan diri secara utuh, bahkan jika kau kalah patah, maka kekalah patahan itu pun penuh pula bermakna. Terima kasih istriku. Terima kasih Bapak Daniel Listiabudi atas dua renungan yang menguatkan saya, sehingga saya tidak perlu harus selalu penyesalan, tapi mulai hari ini saya selalu menatap ke depan bahwa ada hari yang indah, bahwa Tuhan itu Maha Penyayang, Maha Pengampun, yang memberikan kasih pengampunan yang luar biasa. Dan saat ini saya berusaha menyongsong kehidupan dengan lebih terpola, lebih runtut, lebih terencana, lebih baik, dan saya melupakan masa lalu dan saya akan melihat ke depan. Jadi saya berterima kasih kepada Tuhan, kepada istri saya yang begitu sabarnya, kepada Pak Daniel Listiabudi dan banyak sahabat yang selalu mendukung dan menerima saya abadanya dengan segala kekurangan, kesalahan-kesalahan saya. Tuhan sudah melupakan segala kesalahan dan dosa-dosa saya. Maka mengapa saya harus memikirkan lagi? Kalau Tuhan sudah melupakan, maka saya juga harus melupakan, tapi hidup baru. Mulai hari ini saya hidup baru, melupakan masa lalu untuk hidup bahagia bersama keluarga saya. Dan semoga saya bisa bermanfaat bagi di sekitar saya. Kemudian Bapak Dana juga menyampaikan kepada saya yang sudah dibacakan oleh istri saya tadi, bahwa seberapapun gagalnya, bahkan betapapun semua gagal, tapi ternyata semua itu ada maknanya, ada sesuatu yang positif bagi diri saya. Terima kasih Bapak Daniel atas renungan yang indah yang menguatkan diri saya. Dan kemudian juga
Bobo Setiobudi di dalam mungkin kita merasa gagal, tapi jangan selalu menyesali kegagalan, menyesali bahwa seolah-olah tidak ada harapan. Karena siapa tahu di dalam perasaan kegagalan diri saya, orang justru mungkin ada seseorang atau ada orang lain yang melihat ada kebaikan-kebaikan di dalam diri saya. Jadi tetaplah saya untuk menatap ke depan dengan penuh harapan, dengan optimisme. Terima kasih Bobo Setiobudi di dalam tulisan di sosmed yang juga menguatkan saya. Maka semenjak saya disadarkan Tuhan dan saya menyadari bahwa begitu banyak kesalahan saya di masa lalu saya yang menyanyiakan kesempatan hidup, menyanyiakan banyak kemampuan dan bakat-bakat berkat Tuhan, tapi Tuhan masih berikan kesempatan hidup kepada saya agar saya bisa berubah, dan saya juga bisa bersyukur atas hidup ini, atas indahnya hidup ini, dan bersyukur punya istri yang selalu mendampingi saya. Luar biasa. Terima kasih ya. Terima kasih banget. Juga terima kasih kepada anak saya. Terima kasih kepada para sahabat yang mau menerima diri saya apa adanya di saat saya tidak sempurna, tapi bisa menerima diri saya apa adanya. Terima kasih. Jadi saudara-saudaraku, di saat saudara gagal, di saat saudara ada kelemahan, kesalahan, kekurangan, jangan patah semangat, jangan terpuruk, tapi tetap bersemangat, bangkit seperti yang disampaikan Bobo Daniel Kaalis Setiabudi dan Bobo Setiobudi, bahwa masih ada harapan di dunia ini, masih ada harapan hidup ini, bahwa hidup ini sungguh indah untuk kita perjuangkan agar kita tetap bisa bahagia. Salam bahagia. Terima kasih. Sampun. Sampun.